fun fact jurusan Mas Fahri apa? Apa ya fun fact ya? Fun fact kayak mungkin itu sih jurusan pertama yang ada di ITS bersama dengan teknik sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Oke, perkenalkan, namaku Vidya. Dan di video kali ini aku bakal ngobrol sama Kating, angkatan 2017. Dan dia ini jurusan teknik mesin ITS. Bayangin, teknik mesin ITS. Oke, tonton aja videonya. Jangan di skip. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Ya nama Fahri Humaydi, biasa dipanggil Fahri. Kalau teman-teman manggilnya Kapten. Teman-teman SMA. Ya nih, kenapa Mas Fahri milih teknik mesin ITS? Yang spesial apa? Milih teknik mesin sebenarnya dulu itu ada dua pilihan ya. Jadi dulu itu keterima di STAN, pajak D1 sama teknik mesin ITS. Nah, pilihan teknik mesin daripada STAN karena STAN itu kan perihal keuangan dan sebagainya, nggak terlalu suka ekonomi, jadi lebih tertarik ke mesin aja. Karena dari bidang di SMA juga lebih suka fisika, jadi ke mesin ini. Mas Fahri boleh ceritain dikit nggak tentang teknik mesin ITS? Jurusan itu belajar apa aja? Apa akan melulu di bengkel? Enggak sih. Banyak pandangan masyarakat itu salah tentang teknik mesin. Jadi mereka kira hanya tentang seputar otomotif, motor, mobil dan sebagainya. Padahal ya emang ada, cuma itu sedikit sekali. Jadi kalau di teknik mesin itu ya, kalau yang umum ya, teknik mesin umum itu jadi ada 4 bidang, 4 bidang ilmu lah dari teknik mesin. Yaitu pertama itu metalurgi, desain, terus nah dari teknik mesin ini kan jurusan paling tertua lah ya. Mesti kalau di mana-mana juga kalau dari zaman dahulu teknik mesin itu pertama, terus ada teknik sipil. Jadi dua jurusan itu paling kalau bisa dianggap bapaknya ilmu-ilmu lah. Jadi kalau di teknik mesin tuh itu tadi ada 4 jurusan bidang peminatan. Jadi nggak melulu tentang otomotif aja, padahal otomotif itu hanya kecil lah, paling 15% ada di teknik mesin dipelajarinya. Jadi nggak selalu ke bengkel atau gimana, lebih ke analitisnya aja. Oke, Mas Fahri kan sekarang mau masuk ke tahun keempat. Lomba apa sih yang paling bikin Mas Fahri bangga? Kalau lomba-lomba sih nggak terlalu ikut banyak lomba sih ya. Aku lebih ikut organisasi dan tim aja. Kalau lomba itu ya sekali itu ikut tim ya. Jadi tim ini tim mobil listrik Formula, namanya tim Anarkia. Nah itu baru aku angkatan pertama dari tim itu. Jadi teman-temanku dan aku itu buat tim gitu. Dari temanku sih pelopornya, terus aku diajak. Jadi itu lombanya itu pertama kita ngedesain, terus ya ngitung bagaimana buat mobil dan sebagainya. Terus kita manufaktur sendiri, kita bikin mobil itu sendiri, terus dites, terus ngelengkapi dokumen, baru ikutkan di FSAI Japan. Jadi lombanya di Jepang kan. Menang nggak Kalau tuh? hasilnya nggak menang sih. Peringkat 11 dari 27 tim di kategori mobil listrik Formula. Terus ya cuma dapat Best ASEAN overall score terbaik aja. Oh, tapi kan meski itu masih baru awal. Kan masih tahun pertama dan dia udah masuk peringkat 11 itu termasuk pencapaian apa enggak menurut Mas Fahri?
Kalau mungkin bisa disebut pencapaian yang titik awal yang bagus lah buat nerusin tim ini. Tapi juga masih banyak kekurangan dari tim karena pada awalnya itu dari tim itu semua nggak tahu apa-apa, bagaimana cara membuat mobil, bagaimana ngitung ini itu dan semuanya. Teman-temanku semua itu beranjak dari nol, jadi belajar bersama-sama lah dengan semangat gitu. Jadi kalau ada slogannya itu stupid but spirit. Wah, ya, tahu. Mas And Fah, spirit because stupid. oke. Mas Fahri, kenapa Mas Fahri nggak ikut apa itu Lowo Ireng kayak gitu? Sebenarnya Lawo Ireng itu satu kantor dengan gedung riset yang tim kami kerjakan. Maksudnya ya di situ emang di Molina lah dulu. Kalau sekarang namanya kan sudah berganti beberapa tahun yang lalu, itu namanya UISKO. Jadi situ kalau untuk yang misal Lawo Ireng, Gesits dan sebagainya, Blitz, itu yang bikin tuh ada pekerja-pekerja di sana. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten di sana yang memang masuk proyek tersebut. Sedangkan kami ini bawahan dari UISKO. Jadi ada tim tersendiri emang khususnya buat mobil Formula elektrik. Cuma ya di sana kita juga bantu-bantu dari pekerja-pekerja sana. Oke. Kan ini mobil elektrik ya Mas ya. Ada anak elektronya nggak Mas? Maksudnya kerjasamanya sama siapa aja, Mas, jurusan mana aja? Kalau untuk tahunku ya nggak ada ada satu anak elektro, terus keluar. Jadi akhirnya nggak ada anak elektro. Jadi kebanyakan mayoritas tuh mesin. Meskipun padahal itu mobil listrik ya. Nah tapi yang ngerjain anak-anak mesin kebanyakan. Ada teknik industri dan teknik fisika itu. Oh. Kalau sekarang sih lebih meluas ya, tahun kedua ini udah masuk ke dulu ada kimia juga buat administrasi. Yang Luas ke fisika murni, ke jurusan-jurusan lain juga open gitu. Karena kan udah bukan dari teman-teman yang awal, jadi udah buka oprek yang baru. Oke. Mas mau tanya nih. Mas tahu nggak yang tentang mobil listrik yang dulu ceritanya mau dijual belikan itu loh? Gesits. Ya, itu tahu kelanjutannya nggak? Untuk Gesits sendiri masih diproduksi. Dengan saya kabar terbarunya itu masih diproduksi di daerah Jawa Barat sana. Memang sudah memasuki tahap produksi lah. Kan juga ada pre-order dan sebagainya. Keren. Mungkin bisa dikunjungi sih websitenya Gesits sendiri kalau pengen tahu. Oke. Kalau Mas gitu ada punyanya Energia, itu ada pandangan ke depan untuk memproduksi atau enggak? Kalau Energia sendiri kan ini tim ya, jadi ini lebih ke perlombaan mewadahi mahasiswa buat ngikutin lomba lah. Tapi di bidang mobil listrik. Oke. Jadi nggak ke produksi massal enggak. Karena kami masih di bawah UISKO aja. Oke. Selain kuliah sama jadi timnya Energia, Mas Fahri itu ngapain aja selama kuliah? Selama kuliah ya, yang ngikutin beberapa organisasi di dalam dan di luar kampus sih. Di dalam kampus ya pencinta lingkungan hidup, ITS, lebih kayak ke Mapala, tapi kami lebih fokus ke konservasi di alam lah, jadi nggak hanya main-main aja. Terus juga ikut LDJ Asof Teknik Mesin. Apa? LDJ Asof Teknik Mesin, lembaga dakwah jurusan. Terus kalau di luar ya sebelum pandemi ini ngikutin itu sih ngajar-ngajar les, ikut ngajar ngaji,
terus ikut komunitas beasiswa unggulan yang chapter Surabaya, ya gitu-gitu aja. Oke, keren sih dakwah-dakwah. Sempet ya Mas ya? Gimana cara bagi waktunya? Sempet aja sih sebenarnya. Ya kalau kehidupan sehari-hari ya pagi bangun kuliah, terus kan sore biasanya kosong. Nah, kalau ngelesin tuh biasanya mulai jam 4 sore. Jadi bisa jam 4 sore, bisa habis maghrib, kadang hari apa gitu ya ikut ngajar ngaji. Kalau habis ngajar les, nanti pulang, terus nanti jam 7 atau 8 malam tuh ke tim sampai jam 11, 12, 1 kadang. Gitu aja. Gitu-gitu aja ya ampun, sibuk banget kehidupannya. Ora, Pak. Kalau jaga kesehatannya gimana Mas? Kayak makan-makan olahraga gitu? Sempet gak? Sempet sih. Olahraga aku mesti tiap Sabtu Minggu ya. Kalau Jogging. Sabtu biasanya sama anak-anak di jogging di Stadion ITS. Oh, kok gak Nah, pernah kalau ketemu? Minggu harus sih. Kalau Minggu itu biasanya sama anak-anak ke CFD dulu. Tiap Minggu ke CFD. Jalan-jalan terus makan-makan. Jaga kesehatan ya harus makan-makan enak ya, loh. Makan enak ya, bukan makan sehat ya. Mas, gimana ya, apa iki? Oke, mau tanya Mas sekarang tentang kuliah online. Kuliah online-nya di teknik mesin itu gimana? Kuliah online di teknik mesin ya. Campur-campur kabeh. Jadi ya nggak apa ya. Banyak macamnya lah. Dosen kan banyak macamnya. Ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai Zoom, ada yang nggak pakai apa-apa. Ini yang nggak pakai apa-apa itu biasanya cuma nyetorin PPT, udah suruh baca sendiri dan sebagainya. Nanti tiba-tiba ulangan, tiba-tiba kuis, tiba-tiba EAS, gitu aja. Oh. Nah, kegiatan Mas selama liburan ngapain aja? Kegiatanku selama liburan ya seperti mahasiswa yang liburan lah. Nyantai, kamar, gulung-gulung, gak jelas wis. HP-an, kadang ikut pelatihan, tiga kabut, terus ya tulisan ML merare. Oh gitu. Santai. Oke. Tadi aku udah tanya yang belajar apa aja nggak masih sama kuliah? Nggak, aku tanyain ya. Aku awal-awal. Ya udah. Oke, lanjut. Mas Fahri pernah ngerasa gagal nggak Mas atau depresi gitu cara kuliah? Sering sih biasanya. Apa? Ya sering lah merasa gagal atau gimana. Kadang kan pas di tim juga kan ada program mingguan dan sebagainya. Kadang nggak bisa nyelesain tugas. Kan hampir kayak riset gitu kan. Hitung-hitung kadang gitu. Terus stuck. Terus nggak tahu harus gimana. Di organisasi juga buat kegiatan juga kadang stuck juga. Ya sering aja ya. Terus cara ngatasi depresinya? Ngatasi depresi ya. Biasanya aku jalan-jalan aja sih. Jadi setiap malam lah wis sumpah ya wis metu keliling Surabaya lah cari makan enak gitu. Sendiri? Kuliner ya enggak barengan. Oh ya. Cocok. Nggak pernah Kalau enggak ya naik gunung lah enak. Buat ngatasin depresi. Oh iya sih, alam ya. Oke, Mas mau tanya tentang alumni. Alumninya teknik mesin ITS itu kebanyakan kerja di mana? Alumni teknik mesin ya. Yo, luas sekali sih ya. Kemungkinan banyak perusahaan yang menerima teknik mesin. Soalnya semua perusahaan tuh butuh gitu. Hampir sama kayak elektro lah. Tapi teknik mesin ini lebih banyak sih menurutku ya. Jadi kalau di perusahaan otomotif juga bisa, semua perusahaan bisa. Soalnya memasuki banyak sektor sih. Di PLN bisa,
di oil and gas bisa, di pertambangan bisa, di pabrik makanan bisa, semua bisa. Berarti di Tapi mana aja kalau bisa ya? kebanyakan alumni dari teknik mesin ITS tuh lebih banyak ke BUMN dan swasta. Oke. Berarti kalau wira swasta sendiri sedikit atau nggak ada? Ya ada, Ada. tergantung Tergantung orangnya orangnya. sebenarnya. Iya, Iya, tergantung iya. orangnya, nggak bisa nentuin Boleh, mau tapi masuk sini atau boleh mana. sebutin nggak alumni-alumninya itu BUMN yang mana atau swasta yang mana? Kalau BUMN ya paling banyak PJB, IP, PJB itu apa? Indonesia Python. Power. PJB itu pembangkit Jawa Bali tuh, nggak hanya Python, banyak kan. Oh iya. Ya, saja di situ. Bahkan bisa masuk ke teknik perkapalan. Iya. Kerja-kerjanya di situ kan bisa. Di offshore juga bisa, di teknik mesin masuk offshore. Di mananya Masuk itu? manapun bisa. Di mananya itu Ya. kalau perkapalan? Ya bisa teknisinya, bisa mekanikalnya. Oh. Banyak juga alumni yang kerja di offshore. Di selam bersih ada. Banyak Sumpah? sih. Iya. Keren. Oh iya. Mas nggak daftar selam bersih? Selam bersih yang apa iki? Yang kemarin, yang beasiswa. Oh enggak. Aku kan udah dapat beasiswa, jadi nggak boleh daftar beasiswa lain. Oh, gitu. Emangnya teknik mesin ITS belajar mesin kapal? Enggak. Terus? Enggak sekhusus perkapalan. Cuma dasar-dasarnya itu hampir sama gitu. Iya, dasar-dasarnya hampir sama. Dasar-dasarnya hampir sama. Jadi konstruksi mesin kebanyakan tuh hampir sama. Lebih umumnya sama. Jadi bisa aja gitu. Tergantung pengalamannya. Oh gitu. Takut deh. Saingannya sama anak teknik mesin jadinya. Oke, Mas. Semua jurusan adalah saingan. Di tempat kerja. Iya sih, betul. Dari teman-temannya aku wawancara emang gitu, semuanya ternyata nggak cuma anak pertambangan atau perminyakan aja yang bisa kerja sana. Jadi semua jurusan itu sebenarnya bisa. Kalau saranku sih ya, kalau ya pokoknya kalau pengen masuk kemana-mana itu biasanya jurusan yang paling mudah ya. Biasanya teknik mesin sama elektro. Itu bisa masuk kemana-mana. Ya, setuju. Mau tanya tentang KP. KP-nya anak teknik mesin biasanya kemana? Biasanya itu yang paling rebutan tuh. Perusahaan apa? KP beda-beda juga. Soalnya beda-beda terus. Nggak mesti. Semua beda. Jadi apa ya? Ada yang pengen ke GMF, ada yang pengen ke Pindad, ada yang pengen ke selam bersih, yang training itu, terus ada yang pengen ke PJB, Indonesia Power, ada yang pengen ke oil and gas di Badak juga ada. Jadi emang dari mahasiswa teknik mesin itu ya, kayak teman-temanku itu tahu gitu, dia mau ambil ke konversi energi atau ke desain atau ke manufaktur atau ke material. Jadi emang luas banget. Kalau ke material ya ke Barata juga bisa, manufaktur ke Barata juga bisa, kemana-mana bisa. Jadi enggak apa ya, kita buka lebar lah orang-orang mau ambil KP di mana. Tapi kalau kebanyakan sih orang-orang pengennya di konversi energi. Jadi kayak ke oil and gas, ke pembangkit dan sebagainya itu lebih banyak. Daripada di bidang manufaktur tuh cuma dikit sih. Paham. Kalau Mas Fahri sendiri sudah KP apa belum? Nah ini belum. Dan KP online ya? Nggak tahu ini KP-nya itu kan di apa ya? Ditunda. Maksudnya dari semua perusahaan itu belum mau menerima itu KP. Jadi dulu itu udah keterima di 2 tempat sih. Jadi di PJB sama di Barata di Gresik. Tapi gara-gara pandemi ya udah. Nggak tahu ini kelanjutannya, masih cari cara. Doakan lah.
Iya, lo nggak ngambil yang online aja, Mas. Online-nya apa sih? Kan ada yang KP online. Atau Yo, ganti tugas itu loh. kan ya itu tergantung kebijakan dari perusahaannya kan nggak semua yang menyediakan KP online tuh. Soalnya kalau KP online tuh juga nggak kerasa kerja praktek lama. Kan fungsinya Kayak kerja kurang praktek itu pengalamannya. turun di pekerjaannya langsung, di lapangannya langsung. Sama Mas, aku harusnya kemarin 15 Juni udah ke Semarang. Bayangin. Aku udah Kayak memimpikan KP Semarang. perkapalan ada 2 gak sih? Iya, aku ada 2. Yang pertama ini aku maunya. Tapi dibatalkan. Oke, Mas Fahri yang terakhir mau tanya tips lolos jurusan impian. Sebenarnya ada. kalau dari jurusan impian ya bukan jurusan impian, soalnya dari dulu awal SMA mau lulus SMA itu kan ya wis dilema dari siswa-siswa lah, bingung mau masuk mana, mau masuk sini sana sini nggak tahu, tapi ya pokoknya pilih yang paling mbak sukai ya, kayak milih jurusan ya, jadi tiap orang kan beda ya. Terus kalau tips itu ya apa ya belajar aja sih, ikut-ikut lomba, masih peserta nggak apa-apa, ikuti aja nih. Organisasi juga penting. Dari SMA itu sebenarnya udah mulai nyoba organisasi lah. Soalnya aku dulu itu kan nggak pernah ikut organisasi, yang mulai SMP, SMA itu nggak pernah ikut organisasi. Nah terus pas kuliah mau daftar beasiswa ditanyain pengalaman organisasimu gimana? Waduh, kan nggak pernah nih. Iya. Ya udah jawab jujur aja wis, nggak pernah ikut organisasi atau sebagainya, nggak pernah ikut acara-acara. Itu titik kekurangan dari siswa-siswa itu di situ kalau masih siswa ya. Oh iya, Mas dulu pengkaderan diapain? Waduh. Pengkaderan ya wis, terus dewe lah pengkaderan mesin seperti apa, mesin ITS. Ya udah Ada rumor sampai gak sih? ada. Udah dengar. Oke, tadi sebenarnya Mas sudah selesai. Terima kasih sudah mau diwawancara sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.